Ethos antropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda, kesimpulannya bisa berbeda. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Baik, kita mulai belajar. Mindset itu semacam profil intelektual, profil berpikir kita. Jadi mindset itu sikap, keyakinan, asumsi yang mendasari cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita. Ini namanya mindset. Setiap orang pasti punya mindset sendiri, punya struktur dan cara pandang sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, ayolah berpikir yang rasional, ayolah berpikir yang kritis. Sebenarnya sebelum itu ada asumsi-asumsi, ada pola-pola dasar. Yang ini nanti menjadi profil kita dalam memahami dan memutuskan sesuatu. Sama-sama mikirnya, kesimpulannya bisa beda. Kenapa? Mindsetnya berbeda. Jadi jangan dikira orang yang beda dengan kalian itu kalian merasa, saya sudah berpikir kok Pak, berarti mereka yang tidak mikir, enggak. Mereka mungkin saja sama-sama berpikir. Hanya saja mindsetnya berbeda. Apa ada manusia yang tidak berpikir? Kita kan sering ngeritik orang yang berbeda dengan kita itu sebagai, oh bodoh banget, ndak mikir. Wah, yo kayak saya ini mikir. Loh, mereka juga mikir. Cuma mungkin mindsetnya beda. Cara pandangnya beda. Mungkin teman-teman ingat dulu kita pernah belajar seorang filosof Yunani namanya Heraklitos. Beliau punya kalimat menarik. Ethos antropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kemudian beliau mengilustrasikan kalau mindsetnya, sederhananya begitu ya kalimat selanjutnya. Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda, kesimpulannya bisa berbeda. Orang yang tipe lalat tadi, kamu kasih sampah seneng, dikasih emas moh. Nah misalnya ada yang tipe anak kecil misalnya, dikasih uang banyak tidak mau. Maunya uang yang gambarnya
menarik misalnya. Ini sama kayak kalian waktu besar ini, itu yang disebut mindset. Coba kalian tipe apa sih? Di tipemu itu nanti akan kelihatan caramu memahami hidup, caramu memahami dunia ini. Itu Heraklitos untuk memudahkan kita memahami apa itu mindset. Coba kalian cek ya. Yang paling menarik dalam hidupmu apa? Ketika kalian melihat sesuatu, pertama-tama yang muncul di kepalamu apa? Itu biasanya berhubungan dengan mindset. Coba kalian cek. Kalian seneng ngaji filsafat ini, coba apanya? Ramenya, materinya, saya yang membawakan, atau wah ini banyak lawan jenis yang ikut hadir juga, atau itu biasanya berhubungan dengan mindsetmu. Kalau urusan reasoningnya kalian bisa bikin belakangan, tapi mindsetmu yang duluan membunyikan. Kalau tadi fokusmu ke lawan jenis, begitu nyampe sini, wah perempuannya sedikit sekarang, bisa begitu kesimpulanmu. Yang kamu lihat itunya. Atau kalau mindsetmu rame dan tidak rame, begitu ke sini, kok sedikit sekarang, tidak terlalu rame, terus kamu tidak tertarik lagi. Itu mindset. Ya nanti argumen bisa kamu bikin di belakang. Baik, jadi semoga sudah tergambar ya yang dimaksud mindset itu apa. Jadi struktur pikiran kita. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya. Ada orang yang gagal sedikit saja merasa hidupnya hancur, ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini. Berhubungan dengan pertumbuhan kita, ketahanan kita, cara kita melihat sesuatu. Di situ saya sebut mindset itu berhubungan dengan titik pandang, cara pandang, dan sudut pandang kita. Titik pandang itu misalnya HP ini, saya lihat apanya? Oh cuma saya lihat casingnya saja, atau saya lihat LCD-nya saja, atau saya lihat harganya saja, atau ini namanya titik pandang. Kalau cara pandang, cara saya mendekati HP ini sebagai seorang pemakai, atau sebagai seorang penjual, atau sebagai seorang yang ingin disenangkan oleh HP ini, atau ini namanya cara pandang. Kalau sudut pandang, dari sisi mana kamu melihatnya? Nah, sudut pandang itu misalnya, kalau dari sisi saya, laptop ini warnanya biru, tapi dari sisi kalian, laptop ini warnanya hitam. Itu namanya beda sudut pandang. Sama-sama lihat laptop ini sih. Dari ngaji yang banyak lihat laptopnya, cuma yang dilihat dari sudut pandang kalian dia hitam, dari sudut pandang saya dia biru. Kadang-kadang kita sering rame, gegeran hanya gara-gara ini. Beda sudut pandang. Jadi, saya lihat sendiri warnanya biru, hakul yakin biru. Terus yang sana bilang, loh saya juga lihat sendiri, hakul yakin hitam. Sama-sama hakul yakin melihat sendiri, ngalami sendiri, tapi bisa berbeda. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Kadang-kadang diskusi yang rame sampai hampir tawuran itu mungkin beda sudut pandang, beda titik pandang, dan beda cara pandang saja. Jadi mindsetnya ternyata orang beda-beda. Nah itu pentingnya ya. Di antara nanti kita mengenali diri kita, coba kita cek kita itu orang yang cara mikirnya seperti apa. Cara menanggapi persoalan bagaimana? Cara menyikapi kalau saya senang atau saya sedih bagaimana? Ini kita nanti bisa tahu. Oh saya orang yang mindsetnya seperti ini. Kan
di medsos itu kan bertaburan. Kadang-kadang kan orang nuduh orang, oh, kamu dikit-dikit agama. Ya mungkin dia mindsetnya beda dengan kita yang dikit-dikit uang misalnya. Sama-sama dikit-dikit. Kalimat dikit-dikit itu menunjukkan ada pola. Jadi ada struktur. Kita nuduh orang lain, sebenarnya kita juga punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mindset inilah nanti yang membentuk dunia kita dan pengalaman kita. Indonesia ini penuh harapan, opo Indonesia ini sebentar lagi hancur, itu banyak tergantung mindset kita. Jadi perdebatan macam-macam di medsos itu biasanya tergantung mindsetnya masing-masing. Ini yang mungkin penting ya hari ini kita sadari bahwa oh ternyata memang orang itu bisa beda-beda. Baik, ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak gini Pak. Inilah saya sudah mau ndak mau. Ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Kita lanjutkan. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu. Bila perlu tidak sekedar syukuri, tapi juga syukuran. Ya. Jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan. Cari circle yang positif. Dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Baik, dalilnya sekarang. Ini yang disebut Islamic growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura.
Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya. Jadi growth mindset itu ciri pertama, ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua, senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan al-hikmatu dholatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja, karena itu dholatul mu'min, barang hilangnya seorang mukmin. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Jadi sabar dan tekun meningkatkan diri, menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah. Dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus-menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya. Jadi manusia yang baik itu manusia yang mau introspeksi, merenungi dirinya. Baik, itu saya nulisnya salah, yaitu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi itu saya tulis HR Bukhari, itu salah. Itu Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depan. Di muhasabah, saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan, kurang saya apa, saya punya kelebihan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tingkatkan. Dan yang terakhir, optimis, jangan putus asa, jangan menyerah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Makanya disebut tidak termasuk orang yang putus asa itu termasuk illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah. Kenapa? Kalau dalam agama disebut kufur, tapi ya dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandek, berhenti, tidak berkembang lagi. Padahal ada Allah sih, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ciri-ciri mindset yang berkembang.
growth mindset. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final, Pak, yang seperti ini, Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya, Pak, saya siap belajar, Pak. Saya siap menghadapi ini, Pak. Saya siap menghadapi itu, Pak. Ada masalah, ayo, Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Oh, ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru, kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Nah, kita lihat apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau, pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa mengusung, saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak, biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal. Dan menghindari tantangan. Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau. Nyaman di zona nyamannya. Bahasanya double ya. Nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Ngeritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik, apa ya kurangku, apa ya salahku, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya ubah.
Tapi karena dia nganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat. Menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia nganggap dirinya sudah selesai. Baik. Akarnya apa? Mindset tetap ini secara umum ya. Yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil. Kadang-kadang kan kita sering memuji berlebihan atau menghina, mencela berlebihan. Kamu pointer banget pokoknya. Kamu goblok banget. Itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini ya, anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti. Baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu, atau saya ternyata tidak pinter, saya bodoh dan titik di situ. Jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang. Jadi apa tidak boleh Pak memuji kamu sangat pinter? Ya boleh saja sih, tapi mungkin akan lebih produktif kalau kamu pinter tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi kalau mau belajar, kalau mau konsisten. Kamu kurang pinter sih, tapi pasti kamu bisa ngejar teman-temanmu kalau kamu tekun. Ini menurut saya kalimat yang lebih positif dibandingkan memberi harga mati pada mereka, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu. Yang kedua, norma-norma budaya dan masyarakat. Tadi ya, kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih milih, wah bakat alamimu itu, wah kamu itu orang jenius. Jadi lebih suka melakukan klaim-klaim pasti. Kalau ini anak baik, kamu anak nakal, kamu gitu. Jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya. Kata masyarakatku aku itu nakal kok, ya berarti ya melakukan ini ya wajar saja, wong saya anak nakal kok. Itu yang terjadi. Terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final sudah. Begitu gagal menganggap dirinya ya itulah batasnya, begitu sukses menganggap ya itulah batasku. Ini juga membuat orang mindsetnya mandek. Dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif. Ini seperti tadi ya, cara berpikir yang keliru. Lanjut. Ada beberapa quote untuk menegaskan di mana pentingnya struktur berpikir yang kita kenal sebagai mindset tadi. Ini dulu pernah kita kutip, kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa.
Jadi what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang, terus ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya, karena fokusmu ke situ. What you think, you become. Kemudian what you feel, you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan minggu depan, banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada itunya. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi, ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum, gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja, tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama, tapi caramu membaca dan merespon membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak.
Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak, jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapan. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayamu gitu. Jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat, ya geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru, ya jadi masalah. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu maha pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak, saya wis neraka, saya ini, ya inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak Pak, sudah hancur Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak saya tidak pantas Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin Pak bisa sukses. Nah kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzanni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Ya Allah, ya inda dzanni abdi bi, Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN.
Bisa ndak ya kaya raya, bisa ndak ya dapat karir gitu. Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzanni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab. Dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang, nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ah ya sudah, kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis, ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok. Dan kalian tidak percaya diri, ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya. Ana inda dzanni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bawa beberapa lagi ya quote menarik. Yang pertama dari Henry Ford. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Apakah engkau anggap dirimu mampu atau engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau benar. Saya tidak bisa Pak. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa, benar. Saya insya Allah bisa Pak. Siap, berarti kamu bisa, ayo. Suka-suka kamu lah. Kamu mau bilang kamu bisa atau tidak bisa, sama-sama kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, berarti kamu akan mandek dan tidak melakukan apa-apa, ya memang benar, selesai. Dan kalau kamu bilang bisa, berarti kamu akan serius, berusaha, berupaya, dan kamu akan sukses. Jadi itu mindset. Dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt. Kata Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow is our doubt of today. Satu-satunya batas dari realisasi ideal kita besok adalah keraguan kita hari ini. Kalau kita masih ada ragunya, ya besok juga tidak akan 100% hasilnya. Ini yang saya sebut tadi, kemantapan hati. Change your thought and you change your world. Ubahlah pikiranmu dan engkau akan mengubah duniamu. Jadi mulai sekarang ayo latihan ya, mengubah pikiran kita. Berpikir yang positif-positif, yang hebat-hebat, yang mantep-mantep. Kita pandang dunia secara optimis dan penuh harapan. Jangan mau didistraksi, dialihkan pikiranmu untuk serba stres, serba pesimis, serba tidak punya harapan. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu.